Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutnara Syifa, NIM 1904030037, ingin menjelaskan mengenai pengendalian atau controlling. Jadi yang pertama itu kita membahas mengenai definisi pengendalian. Jadi pengendalian itu adalah proses di mana pemimpin mengukur standar pelaksanaan kinerja organisasi yang dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Nah, jadi pengertian pengendalian menurut beberapa ahli yaitu yang pertama, pengendalian itu adalah mengarahkan seperangkat variabel mesin, manusia, peralatan ke arah tercapainya sasaran dan tujuan. Definisi ini dikemukakan oleh Anthony. Kemudian yang kedua, definisi yang dikemukakan oleh Wahyudi yaitu pengendalian itu merupakan penilaian, yaitu pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Jadi, pengendalian ini itu adalah suatu proses memantau dan mengarahkan pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pengendalian ini tuh juga merupakan pengukuran dan perbandingan hasil-hasil yang dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Pengendalian ini dilakukan dalam bentuk tata laksana, yaitu manual, standar kriteria, norma, instruksi, dan lain-lain prosedurnya. Pengendalian ini merupakan fungsi manajemen di mana pemimpin ada di pusat aktivitas, pemantauan, dan pengarahan. Dan juga pengendalian ini mencakup pengukuran kinerja. Nah, selanjutnya ini ada tipe pengendalian. Di tipe pengendalian ini ada tahap masukan, kemudian dari tahap masukan menuju ke tahap konversi, lalu ke tahap keluaran. Di sini juga ada pengendalian pendahuluan, pengendalian berjalan, dan pengendalian umpan balik. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengendalian pendahuluan atau umpan maju ataupun feed forward control, atau sering juga disebut dengan steering control. Jadi pengendalian pendahuluan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi sebelum tahap suatu kegiatan tertentu diselesaikan. Pengendalian ini tuh juga bisa disebut sebagai preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud tidak terjadi penyimpangan. Kemudian ada pengendalian berjalan atau pengendalian concurrent. Jadi pengendalian berjalan ini adalah pengendalian yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau current control. Pengendalian ini tuh juga sering disebut pengendalian ya tidak, screening control, atau berhenti terus, dilakukan selama kegiatan berlangsung. Pengendalian ini tuh dapat dilakukan secara berkala sebulan sekali atau 1 kuartal sekali atau 1 tahun sekali, bahkan dapat pula dilakukan secara mendadak. Pengendalian ini tuh merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu atau syarat harus terpenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengendalian ini juga menyiagakan pemimpin untuk memberikan reaksi secara cepat terhadap apapun sumber masalahnya. Yang selanjutnya itu ada pengendalian umpan balik atau feedback control. Ini dikenal sebagai past action control, yaitu mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Pengendalian ini tuh terjadi pada tahap output atau tahap keluaran. Kemudian pengendalian ini itu bisa disebut dengan repressive control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah terjadi penyimpangan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Pengendalian umpan balik ini bersifat historis, di mana pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. Pemimpin menggunakan pendekatan umpan balik ini untuk memberikan informasi mengenai reaksi pelanggan atau publik terhadap produk dan atau jasa sehingga tindakan korektif diambil jika perlu.
Nah, yang selanjutnya itu kita akan membahas mengenai proses pengendalian. Jadi proses pengendalian ini tuh merupakan serangkaian aktivitas yang saling terkait, tidak bersifat linear dan bukan serangkaian aktivitas satu arah, tetapi merupakan aktivitas yang interaktif, yang memantau pelaksanaan kinerja aktual sesuai dengan standar kinerja yang seharusnya tercapai. Jadi ada 4 langkah dalam pengendalian organisasi. Itu bisa kita lihat di uh, step yang di sebelah kanan. Itu step 1 ya, atau step yang pertama itu establish the standards of performance, goals or targets against which. Jadi di langkah pertama ini pemimpin tuh mengualitaskan standar kerja, sasaran atau target yang di masa mendatang akan dipergunakan untuk mengevaluasi kinerja dari organisasi secara keseluruhan atau bagian dari organisasi, misalnya bagian divisi, fungsi, seksi, unit kerja, atau individual. Standar kinerja dibuat untuk dijadikan ukuran, seperti untuk mengukur efisiensi, kualitas, responsivitas terhadap pelanggan, dan inovasi. Kemudian langkah kedua itu measure actual performance. Jadi di langkah kedua ini itu mengukur kinerja yang sebenarnya. Jadi dalam praktik itu pemimpin tuh dapat mengukur atau mengevaluasi dua hal, yaitu yang pertama keluaran nyata sebagai hasil dari perilaku para anggota yang disebut dengan pengendalian keluaran atau output control, dan yang kedua yaitu perilaku itu sendiri yang disebut dengan pengendalian perilaku. Kemudian step yang ketiga itu ada compare actual performance against chosen standards of performance. Jadi di step ketiga ini tuh pemimpin mengevaluasi apakah kinerja yang sebenarnya menyimpang dari standar kinerja yang telah ditetapkan dan sampai seberapa jauh penyimpangan itu terjadi. Nah, apabila kinerja lebih tinggi dari yang diharapkan, pemimpin mungkin mengualitaskan bahwa standar kinerja yang ditetapkan terlalu rendah dan mungkin akan menaikkannya pada periode berikutnya, guna memberikan tantangan bagi bawahannya. Tetapi jika kinerja terlalu rendah dan standar tidak tercapai, atau jika standarnya itu tadi terlalu tinggi sehingga pegawai tidak bisa mencapainya, maka pemimpin itu harus mengualitaskan apakah akan melakukan tindakan korektif. Jadi tindakan korektif itu mudah dilakukan kalau penyebab dari kinerja yang kurang baik itu bisa dikenali. Kemudian langkah yang keempat atau step keempat yaitu evaluate the result and initiate corrective action if the standards is not. Jadi di langkah keempat ini itu mengevaluasi hasil dan melakukan tindakan koreksi jika standar tidak tercapai. Pemimpin dapat belajar banyak selama tahap ini. Jika pemimpin itu memutuskan bahwa kinerja tidak bisa diterima, maka mereka harus berusaha memecahkan masalah tersebut. Terkadang masalah kinerja ini timbul karena standar yang ditetapkan terlalu tinggi. Dengan menetapkan standar yang lebih realistis, maka akan mengurangi celah antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada kriteria penetapan standar kinerja. Jadi kriteria yang pertama itu dapat dicapai. Di sini dapat dicapai itu yaitu sesuai dengan usaha yang dilakukan pada kondisi yang diharapkan. Kemudian kriteria yang kedua yaitu ekonomis, yaitu biaya rendah atau wajar dikaitkan dengan kegiatan yang dicakup. Lalu yang ketiga itu dapat diterapkan, yaitu sesuai dengan kondisi yang ada. Jika terjadi perubahan kondisi, maka harus dibangun standar yang setiap saat dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kemudian yang keempat yaitu konsisten. Jadi kriteria konsisten ini akan membantu keseragaman komunikasi dan operasi keseluruhan fungsi organisasi. Kemudian yang kelima itu menyeluruh, yaitu mencakup semua aktivitas yang saling berkaitan. Lalu yang keenam itu dapat dimengerti, yaitu diekspresikan dengan mudah, jelas untuk menghindari kesalahan komunikasi atau kekaburan. Instruksi yang digunakan harus spesifik dan lengkap. Lalu yang ketujuh yaitu dapat diukur, yaitu harus dapat dikomunikasikan dengan presisi. Lalu yang kedelapan itu stabil, yaitu harus memiliki jangka waktu cukup untuk memprediksi dan menyediakan usaha yang akan dilakukan. Lalu yang kesembilan itu dapat diadaptasi. Kriteria ini tuh
Jadi dapat diadaptasi ini itu harus didesain sehingga elemen dapat ditambah atau diubah. Kemudian kriteria yang ke-10 itu legitimasi. Itu secara resmi itu harus disetujui. Lalu yang ke-11 itu seimbang, yaitu diterima sebagai dasar perbandingan oleh yang berkaitan dengan aktivitas yang akan dilakukan. Lalu kriteria yang terakhir yaitu fokus pada pelanggan, yaitu harus terarah pada hal penting yang diinginkan pelanggan, internal dan eksternal gitu, seperti siklus waktu, mutu, kinerja, jadwal, biaya, dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran kinerja. Jadi pengukuran kinerja itu adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian terhadap standar apa yang ingin direalisasikan. Konsep pengukuran kinerja ini meliputi apa yang akan diukur, kemudian apa tujuan pengukuran, kemudian siapa yang mengukur, lalu siapa yang menggunakan hasil pengukuran, kemudian kapan pengukuran itu dilakukan, di mana pengukuran dilakukan, kemudian bagaimana cara pengukurannya, dan yang terakhir itu apa pemanfaatan hasil pengukuran. Nah, jadi yang pertama itu apa yang diukur atau apa yang diukur dalam pengukuran kinerja. Jadi yang diukurin itu sumber kerja yang perlu mendapatkan pengendalian, meliputi penggunaan pertama tenaga fisik, lalu pikiran, dan metode atau cara kerja, kemudian waktu, serta bahan dan alat, termasuk uang. Kemudian apa tujuan pengukuran? Jadi kalau tujuan pengukuran ini tuh pengukuran kinerja ini dia tuh bertujuan untuk mendapatkan informasi tingkat efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian indikator kinerja terhadap standar yang ingin direalisasikan. Kemudian siapa yang mengukur dalam pengukuran kinerja? Nah, jadi pengukuran kinerja ini tuh dapat dilakukan oleh pemimpin setiap unit, pemimpin tingkat atas dari unit tertentu, maupun oleh auditor dalam organisasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu siapa yang menggunakan hasil pengukuran kinerja. Jadi sistem dan hasil pengukuran kinerja ini membantu pimpinan dalam memantau pelaksanaan strategis kegiatan. Kemudian pertanyaan mengenai kapan pengukuran dilakukan. Jadi pengukuran kinerja ini dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung. Hal ini tuh dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan, atau setidaknya mengurangi besarnya penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kemudian di mana pengukuran dilakukan? Jadi pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap unit kerja dalam struktur organisasi ataupun pada suatu kegiatan proyek, dapat meliputi tingkat atas sampai dengan tingkat terendah dalam struktur organisasi. Kemudian bagaimana cara pengukuran kinerja? Jadi pemimpin itu dapat mengukur kinerja pada dua hal, yaitu yang pertama itu keluaran nyata sebagai hasil dari perilaku para anggota yang disebut dengan pengendalian keluaran atau output control. Dan yang kedua yaitu perilaku itu sendiri disebut pengendalian perilaku. Kemudian yang terakhir itu apa pemanfaatan hasil pengukuran. Jadi pemanfaatannya itu bisa memastikan pemahaman pelaksana akan ukuran atau standar yang digunakan untuk mencapai kinerja. Kemudian membantu memahami proses kegiatan organisasi, lalu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif, lalu menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan, dan mengungkap permasalahan yang terjadi. Selanjutnya ada langkah-langkah utama dalam proses pengukuran performansi kerja. Jadi yang pertama yaitu penetapan standar dan metode pengukuran kinerja. Lalu langkah selanjutnya masuk ke pengukuran kinerja. Lalu ke selanjutnya itu apakah kinerja itu sesuai dengan standar. Kalau sesuai atau kalau iya, maka tidak akan melakukan tindakan. Namun kalau kinerja itu tidak sesuai dengan standar, maka
akan dilakukan pengambilan tindakan perbaikan. Lalu kembali lagi ke pengukuran kinerja dan dievaluasi lagi apakah kinerja tersebut udah sesuai dengan standar. Lalu yang selanjutnya ini efektivitas pengendalian dan gaya kepemimpinan. Jadi efektivitas pengendalian ini dapat bergantung pada gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam organisasi. Black dan McKenzie mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya ekstrim dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama itu gaya pengalah atau impoverish style. Jadi gaya pengalah ini ditandai oleh kurangnya perhatian terhadap produksi. Pemimpin yang lemah cenderung menerima keputusan orang lain, menyetujui pendapat, sikap, dan gagasan-gagasan orang lain, serta menghindari sikap memihak. Kemudian yang kedua itu ada gaya pemimpin pertengahan atau middle of the road style. Ini tuh ditandai oleh perhatian yang seimbang terhadap produksi dan manusia. Pemimpin jenis ini tuh mencari cara-cara yang dapat berguna meskipun mungkin tidak sempurna untuk memecahkan masalah. Kemudian yang ketiga itu ada gaya tim atau team style. Gaya ini tuh ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap tugas dan manusia. Lalu ada gaya santai atau country club style. Gaya ini ditandai dengan rendahnya perhatian terhadap tugas dan perhatian yang tinggi terhadap manusia. Lalu ada gaya kerja atau task style. Gaya ini tuh ditandai oleh perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan kerja tetapi amat kurang memerhatikan manusianya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengendalian atau controlling. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.